Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'du. Baik, langsung saja kami akan mempresentasikan peradaban Islam pada masa Muawiyah dan Andalusia. Sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdul Asyam, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan atau disebut juga dengan Muawiyah I. Dinasti Bani Umayyah merupakan dinasti yang berkuasa selama 90 tahun. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan, ibnu Abi Sam, ibnu Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Memasuki tahun ke-40 Hijriah atau 660 Masehi, banyak sekali pertikaian politik di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Ibnu Muljam. Di wilayah Irak mengangkat Al-Hasan putra tertua Ali sebagai khalifah yang sah. Sementara itu Muawiyah sebagai gubernur provinsi Suriah juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Karir politik Muawiyah mulai meningkat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Setelah kematian Yazid ibnu Abu Sufyan pada peperangan Yarmuk, Muawiyah diangkat menjadi kepala di sebuah kota Syria. Dan setelah Muawiyah meninggal dunia, orang-orang keturunan Umayyah mengangkat Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah sebagai pengganti ayahnya. Semenjak itu juga sistem pemerintahan Bani Umayyah memakai sistem turun-temurun sampai kepada khalifah Marwan bin Muhammad. Peradaban pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang pertama ada sistem politik dan perluasan wilayah. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium, Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abdul al-Malik. Dia menyeberangi Sungai Oxus dan dapat berhasil menundukkan baik Qora, Hawaris, Fergana, dan Samarkand. Ekspansi ke barat secara besar-besaran dilanjutkan di zaman Al-Walid ibnu Abdul Malik. Masa pemerintahan Walid adalah masa ketentraman, kemakmuran, dan ketertiban. Dia memulai kekuasaannya dengan membangun Masjid Jami di Damaskus. Yang kedua, sistem ekonomi. Bidang-bidang ekonomi yang terdapat pada zaman Bani Umayyah terbukti berjaya, membawa kemajuan kepada rakyatnya, yaitu yang pertama dalam bidang pertanian, dan yang kedua dalam bidang industri pembuatan, khususnya kerajinan tangan. Yang ketiga, sistem sosial atau Arab Malawi. Masyarakat dunia Islam begitu luas, terdiri dari berbagai kelompok etnis seperti Arab, Persia, Rusia, Barbar, Pandal, Gotik, Turki, dan lain-lain. Orang-orang Arab meskipun merupakan unsur minoritas di daerah-daerah yang ditaklukkan, tetapi mereka lebih memegang peranan penting dalam politik dan sosial. Yang keempat ada sistem fiskal atau keuangan. Ada beberapa tambahan sumber uang di zaman dinasti Umayyah seperti al-daraib, kewajiban yang harus dibayar oleh warga negara kepada penduduk dari negeri-negeri yang baru dilakukan. Terutama yang baru masuk Islam ditetapkan pajak-pajak istimewa. Saluran uang keluar pada masa Daulah Bani Umayyah pada umumnya seperti permulaan Islam, yaitu untuk gaji para pegawai dan tentara serta biaya tata usaha negara. Yang kedua untuk pembangunan pertanian. Yang ketiga untuk ongkos bagi orang-orang tawanan perang.
yang keempat untuk perlengkapan perang, yang kelima untuk hadiah-hadiah kepada para pujangga, yang kelima pada masa Umayyah Khalifah Abdul Malik mencetak mata uang kaum muslimin secara teratur, dan yang terakhir pembayaran diatur dengan menggunakan mata uang. Walaupun pada masa Khalifah Umar bin Khattab sudah dicetak mata uang, namun belum begitu teratur. Yang kelima ada sistem peradilan. Pada masa ini, dinasti Bani Umayyah di pengadilan dipisahkan dengan kekuasaan politik. Kehakiman pada masa ini mempunyai dua ciri khas, yaitu yang pertama, bahwa seorang qadhi atau hakim memutuskan perkara dengan ijtihadnya, karena pada masa itu belum ada mazhab yang empat. Pada masa ini, para qadhi menggali hukum sendiri dari Al-Quran dan Sunnah dengan berijtihad. Yang kedua, kehakiman belum terpengaruh dengan politik, karena para qadhi bebas merdeka dengan hukumnya, tidak terpengaruh pada kehendak orang besar yang berkuasa. Mereka bertindak dan keputusan mereka berlaku atas penguasaan dan petugas pajak. Pembangunan pada masa dinasti Bani Umayyah. Perkembangan yang lebih menonjol adalah ilmu tafsir dan ilmu-ilmu hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz sangat menaruh perhatian yang besar kepada pengumpulan hadis. Pengumpulan hadis dilaksanakan oleh Asim al-Ansori. Pada masa ini muncul ahli-ahli hadis seperti Abu Bakar, Muhammad bin Muslim bin Abdillah, Al-Juhri, dan Hasan Basri. Di samping itu muncul pula ilmu tata bahasa Arab. Sibawayh menyusun Alkitab untuk mempelajari bahasa Arab bagi orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Ilmu akliyah pada masa ini dimulai dikenalkan. Khalifah Muawiyah memerintahkan supaya diterjemahkan karya-karya bangsa Yunani yang mengandung bermacam-macam ilmu. Dengan demikian, orang Islam pada masa ini mulai mengetahui ilmu kedokteran, ilmu kalam, seni bangunan, dan sebagainya. Ilmu akliyah pada masa ini baru bertingkat permulaan dan pengenalan. Tingkat perkembangan adalah pada masa Khalifah Abdul Malik. Dinasti Umayyah telah mampu membentuk peradaban yang kontemporer di masanya, baik dalam tatanan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi. Masa keemasan dinasti Bani Umayyah. Masa kekhalifahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali, namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan khalifahnya ini kepada Muawiyah dalam rangka mendamaikan kaum muslimin. Pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan, perluasan wilayah yang terhenti pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilanjutkan kembali. Dimulai dengan menaklukkan Tunisia, kemudian ekspansi ke sebelah timur dengan menguasai daerah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, dan Afghanistan sampai ke Kabul. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah. Dengan latar belakang dan kepentingan etnis politis, masyarakat menyatakan konfrontasi terhadap pemerintahan Yazid bin Abdul Malik yang cenderung kepada kemewahan dan kurang memperhatikan kehidupan rakyat. Kerusuhan terus berlanjut hingga masa pemerintahan khalifah berikutnya, Hisham bin Abdul Malik. Setelah Hisham bin Abdul Malik wafat, khalifah-khalifah Bani Umayyah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Hal ini semakin memperkuat golongan oposisi, dan akhirnya pada tahun 750 Masehi, Daulah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah yang merupakan bagian dari Bani Hashim itu sendiri, di mana Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah, walaupun berhasil melarikan diri ke Mesir, namun kemudian berhasil ditangkap dan terbunuh di sana. Namun salah satu penerus Bani Umayyah yang bernama Abdurrahman al-Dakhil dapat meloloskan diri pada tahun 755 Masehi. Kemudian proses masuknya Islam di Spanyol. Nah, di zaman Al-Walid ini, Musa bin Nusair
memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Selain itu, ia menyempurnakan penaklukan ke daerah-daerah bekas kekuasaan bangsa barbar di pegunungan-pegunungan, sehingga mereka menyatakan setia dan berjanji akan membuat kekacauan-kekacauan seperti yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dalam proses penaklukan Spanyol itu ada 3 pahlawan Islam yang memimpin pasukan ke sana, yakni Tarif bin Malik, Tarik bin Ziyad, dan Musa bin Nusair. Nah, namun yang sebagai perintis dan penyelidik kedatangan Islam ke Andalusia adalah Tarik bin Ziyad. Ia yang telah memimpin pasukan tentara penyeberangi lautan Gibraltar atau Jabal Tarik menuju ke semenanjung Iberia. Musa bin Nusair pada tahun 711 Masehi mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Tarik bin Ziyad yang hanya berjumlah 7.000 orang dan tambahan pasukan 5.000 personil yang memang tak sebanding dengan tentara pasukan Gotik yang berkekuatan 100.000 lengkap bersenjata. Namun pada akhirnya Tarik bin Ziyad itu mencapai kemenangan dengan mengalahkan Raja Frederick di Bakkah dan menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, Toledo, dan hingga akhirnya menguasai seluruh kota penting di Spanyol. Kemudian periode kekuasaan Islam di Spanyol. Nah, yang pertama itu ada periode pertama dari tahun 711 sampai 755 Masehi. Nah, pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Nah, pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai sempurna. Berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Kemudian yang kedua ada periode kedua, yaitu 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini Spanyol di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Amir yang pertama adalah Abdurrahman yang memasuki Spanyol tahun 138 Hijriah atau 755 Masehi dan diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah keturunan dari Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Spanyol. Yang ketiga yaitu periode ketiga, yaitu 912 sampai 1013 Masehi. Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir sampai munculnya raja-raja kelompok Muluk Al-Tawaif. Nah, pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa dengan khalifah. Pada periode ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan yang menyaingi Daulah Abbasiyah di Baghdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordoba. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi. Kemudian yang keempat ada periode keempat, yakni pada tahun 1013 sampai 1086 Masehi. Pada masa ini, Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau Al-Mulukut Tawaif yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordoba, Toledo, dan sebagainya. Pada periode ini umat Islam di Spanyol kembali memasuki pertikaian intern. Ironisnya, jika itu terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu meminta bantuan kepada raja-raja Kristen. Namun, walaupun demikian, kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari istana ke istana yang lain. Kemudian ada periode kelima, yaitu
1086 sampai 1248 Masehi. Pada periode ini, Islam di Spanyol meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan, yakni kekuasaan dinasti Marurabitun pada tahun 1086 sampai 1143 Masehi dan dinasti Muwahhidin pada tahun 1146 sampai 1235 Masehi. Kemudian yang terakhir ada periode ke-6 pada tahun 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini hanya berkuasa di Granada di bawah dinasti Ahmar atau Daulat Nasriyah pada tahun 1232 sampai 1492 Masehi. Dinasti ini yang mendirikan istana Alhambra di kota Granada itu. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir, akan tetapi secara politik dinasti merupakan pertahanan terakhir di Spanyol. Ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam memperebutkan kekuasaan. Kemudian perkembangan peradaban Islam di Andalusia, yang pertama yaitu perkembangan pembangunan. Nah, di sini perkembangan pembangunan ada Alcázar Al-Kabir, kota satelit yang di dalamnya terdapat gedung-gedung istana megah. Kemudian yang kedua ada Rusafat, yaitu istana yang dikelilingi oleh taman yang di sebelah barat Laut Cordova. Yang ketiga, Masjid Jami Cordova dibangun tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi yang hingga kini masih tegak. Yang keempat yaitu Al-Zahra, kota satelit di Bukit Pegunungan Sierra Monera pada tahun 325 Hijriah atau 936 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu perkembangan ekonomi. Nah, perkembangan baru Spanyol juga didukung oleh kemakmuran ekonomi pada abad ke-9 dan abad ke-10. Perkenalan dengan pertanian irigasi yang didasarkan pada pola-pola negeri timur mengantarkan pada pembudidayaan sejumlah tanaman pertanian yang dapat diperjualbelikan, meliputi buah ceri, apel, buah delima, pohon ara, buah kurma, tebu, pisang, kapas, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan intelektual. Kebangkitan intelektual dan kebangunan kultural barat terjadi setelah sarjana-sarjana Eropa mempelajari, mendalami, dan menimba begitu banyak ilmu-ilmu Islam dengan cara menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam ke dalam bahasa Eropa. Kemudian yang mereka itu dengan tekun mempelajari bahasa Arab untuk dapat menerjemahkan buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Dalam sejarah Andalusia, kota Toledo pernah menjadi pusat penerjemahan. Banyak sarjana-sarjana Eropa yang berdatangan ke kota Toledo untuk belajar dan mendalami buku-buku ilmu pengetahuan Islam. Kemudian Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam, sains, dan teknologi. Kemudian berikut adalah mengenai perkembangan intelektual di masing-masing bidang. Yang pertama ada astronomi. Nah, di bidang astronomi ia menulis buku Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang memuat daftar astronomi yang tertua, dan Al-Khwarizmi merupakan orang pertama yang menyusun buku ilmu berhitung dan aljabar. Nah, kemudian yang kedua ada di bidang matematika, ilmu eksakta, yakni matematika mulai berkembang karena didorong dengan adanya perkembangan filsafat. Ilmu pasti dikembangkan oleh Arab berasal dari buku India yaitu Sinbad yang diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh Ibrahim Al-Farazi.
pada tahun 154 Hijriah atau 771 Masehi. Kemudian yang ketiga ada di bidang filsafat. Sumbangan Islam dalam filsafat tak kurang pula terhadap dunia barat. Minat filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 Masehi di masa khilafah Bani Umayyah. Kemudian yang keempat yaitu di bidang kedokteran. Ada banyak sumbangan Islam yang sangat menonjol dan telah menjadi dasar kemajuan Barat dalam ilmu kedokteran. Kemudian yang kelima ada di bidang sastra. Lahirnya karya-karya sastra didorong oleh kemajuan bahasa pada waktu itu. Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol, baik oleh orang-orang Islam maupun non-Islam. Kemudian yang terakhir ada di bidang sejarah. Dalam bidang ilmu sejarah, ternyata karya-karya ilmu sejarah juga memberikan sumbangan dan pengaruh dalam pemikiran-pemikiran sarjana Barat. Yang terakhir yaitu keruntuhan kekuasaan Islam di Andalusia. Yang pertama, konflik Islam dengan Kristen. Nah, keadaan ini berawal dari kurang maksimalnya para penguasa Muslim di Andalusia dalam melakukan proses Islamisasi. Hal ini mulai terlihat ketika masa kekuasaan setelah Al-Hakam II yang dinilai tidak secakap dari khalifah sebelumnya. Bagi para penguasa, dengan ketundukan kerajaan-kerajaan Kristen di bawah kekuasaan Kristen hanya dengan membayar upeti saja sudah cukup puas bagi mereka. Mereka membiarkan umat Kristen menganut agamanya dan menjalankan hukum adat dan tradisi Kristen termasuk hierarki tradisional asal tidak ada perlawanan senjata. Kemudian yang kedua, tidak adanya ideologi pemersatu. Hal ini terjadi hingga abad ke-10 atas perlakuan para penguasa Muslim, sebagaimana politik yang dijalankan Bani Umayyah terhadap para mu'alaf yang berasal dari umat setempat. Mereka diperlakukan tidak sama seperti tempat-tempat daerah taklukan Islam lainnya. Kenyataan ini ditandai dengan masih diberlakukannya istilah ibad dan muwaladun, suatu ungkapan yang dinilai kerendahan. Yang ketiga ada kesulitan ekonomi. Dalam catatan sejarah, pada paruh kedua masa Islam di Andalusia, para penguasa begitu aktif mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam, sehingga mengabaikan pengembangan perekonomian. Akibatnya, timbul kesulitan ekonomi yang memberatkan dan berpengaruh bagi perkembangan politik dan militer. Kemudian yang keempat yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Kekuasaan merupakan hal yang menjadi perebutan di antara ahli waris. Karena inilah kekuasaan Bani Umayyah runtuh dan Muluk Al-Tawaif muncul. Maka Granada yang awalnya menjadi pusat kekuasaan Islam terakhir di Spanyol akhirnya jatuh ke tangan Ferdinand dan Isabella. Yang kelima yaitu keterpencilan. Nah, Spanyol Islam bagaikan negeri terpencil dari dunia Islam yang lain. Ia selalu berjuang sendirian tanpa mendapat bantuan, kecuali dari Afrika Utara. Oleh karena itu, tidak ada kekuatan alternatif yang mampu membendung kebangkitan Kristen di sana. Kesimpulannya yaitu Daulah Umayyah berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang dari pemimpin kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Pada masa Bani Umayyah ini merupakan letak dasar pembangunan peradaban Islam, yang nanti pada masa Bani Abbas merupakan puncak dari peradaban Islam. Pada masa Bani Umayyah, ilmu nakliyah mulai berkembang. Perkembangan yang lebih menonjol adalah ilmu tafsir dan ilmu hadis. Masa kekhilafahan Bani Umayyah hanya berumur 90 tahun, yaitu dimulai pada masa kekuasaan Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, dan kemudian orang-orang Madinah membaiat Hasan bin Ali
Namun Hasan bin Ali menyerahkan jabatan kekhalifahan ini kepada Muawiyah bin Abu Sufyan dalam rangka mendamaikan kaum muslimin yang pada masa itu sedang dilanda bermacam fitnah yang dimulai sejak terbunuhnya Utsman bin Affan, pertempuran Siffin, perang Jamal, terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, serta pengkhianatan dari orang-orang Khawarij dan Syiah. Sekian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.